Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood. Hari ini kita ada reviewnya bukan busur. Kita mau nge-review kedatangan nih. Alhamdulillah 3 lusin arrow. Nah, dulu emang kayaknya dia pernah ngirim juga, cuman perubahannya emang drastis banget. Kalau menurut gue drastis banget sih perubahannya ya. Dulu sih gue liatnya biasa aja gitu ya, maksudnya oke, tapi belum mewah banget. Tapi yang sekarang ini datang ini perubahannya drastis menurut gue. Baru datang kemarin, gue juga belum cek. Dan arrow ini rencananya setelah direview juga bakal dijual. Nah, karena ini reviewnya arrow, jadi mau nggak mau untuk menambahkan durasi juga ya, gue bakal selipin teknik kali ya, teknik. Nah, ini arrownya ya, ada 3 lusin, 1 2 3. Nah, yang ketiga nyangkut. Oke. 3 Bang Jun. Ini malam ambil uang 60 mau ganti. Kenapa? Oh iya. Gak apa-apa Bang Jun. Iya. Cek kelurusan dari mulai yang ramin. Oke, ini yang pertama kita cek ini ramin ya, ramin. Oke ya, bisa dilihat ya, ini cresting ramin ya, self knock dia. Oke, self knock good. Oke, self knocknya oke. Dia ada lilitan. Terus beratnya ramin ini 28 gram. Oke, ini di bagian poin. Oke, di poinnya ya, poinnya stainless ya, stainless steel nih ya, kurang lebih stainless steel. Vanesnya ya kecil banget ya, 2,5 inch. Oke lah, gaya-gaya. Oh iya, karena oke sih, ini apa namanya, shaftnya kan cuman 8 ya, 8 inch, 7, mungkin ya, 7, atau 8 ya diameternya, mili sorry. Ini jadi dia pakai ininya, bulunya bulu 2,5 inch. Oke. Kalau secara pengerjaan menurut gue sih lebih rapi ya, lebih kelas. Gue masih ingat Obay dulu pernah ngirim pengerjaan secara crestingnya gitu ya. Terus dia udah bisa emang bikin, waktu itu lumayan menarik tuh, bisa bikin tulisan Obay arrow-nya itu ya, menarik banget emang, bagus banget. Nah, sekarang dia udah bisa mempercantik lagi ya pengerjaannya, ini pakai vanesnya pink. Oke. Ya, ini satu lagi nih, satu lusin lagi. Ini yang satu lagi nih, bahannya spruce. Nah, ini istimewa nih. Pertama kali lihat langsung ngiler nih kalau lihat yang ini nih. Gokil banget. Nih. Ya. Ini spruce. Hah? Oh ya. Ya Bang John. Ya, ini spruce 9 mili ya. Semuanya flat ya, tapi ini diserut manual nih. Kalau menurut informasinya ini serut manual. Ya, ini serutnya manual. Panjangnya 30 inch, beratnya 25 gram. Nah, ini sekitaran segini 25 gram nih, asik nih buat
45an LBS, 40, 45, bisa 50 juga masih bisa kalau yang berani main GPP rendah masih bisa. Untuk panjang 30 ya berarti agak lentur ya spine-nya. Oh enggak deh, spine-nya sekitar 400-an ya. FOC-nya 8%. Ini kalkun, manisnya kalkun kaibon. Oke ya, nanti kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, ini yang bakal gue pakai, ini pinus. Pinus. Justru yang gue pakai gue bakal review ini lebih keren lagi nih. Ya. Nah, ini ya tulisannya Mobile Aero ini. Ya, detailnya. Manisnya kaibon juga ya bentuknya. Ini yang kita review. Ini ball yang ini yang pinus buat tes shot. Ini arrow-nya Obay. Ya, kita tes tembak, checking grouping. Oke, bos. Bismillah. Shot. Ini ada 10 arrow. Gue incar 6 sama 10 aja ya. Oh. Oke. Basically sih bikinannya oke ya. Oke, ini sisa 2 arrow, gue coba incar yang 10-nya. 10. Oh, oke. Naik ke atas. Ya, groupingan ya, cek ya. Ya, oke sih ya. Ini gue mau nyoba nembak yang atas, ternyata nggak kena. Cuman di 6-nya ini oke banget ya. Jadi awal-awal belum kenal sih, masih berantakan. Terus lanjut berapa arrow berikutnya udah mulai kenal, lumayan lah ya. Ini 6-nya kuningnya kecil banget. Target mega mendung ini emang nggak tahu deh, mungkin dia bikin konsepnya buat kompon kali, kecil-kecil banget. Jadi banyak faktor lucknya kalau menurut gue, kecil banget. Oke ya, karena gue lihat di Turki aja pakai puta poinnya 1 segede gitu ya. Ini ya basically oke lah, akurasinya oke banget. Oke, gue cut dulu ya. Berhubung ini review arrow, jadi kalau kita nggak selipin sama sesuatu nggak asik kayaknya ya. Sorry. Kalau nggak diselipin kan nggak seru gitu. Maksudnya gini. Jadi gue mau selipin teknik biar nyambung sama arrow-nya juga. Nah, teknik yang mau gue masukin, kalau lihat video review gue sebelumnya udah pernah ya ngebahas teknik yang modelnya kita genggam, ambil, tembak. Maksudnya teknik yang begini udah pernah dibahas ya. Ini berkaitan dengan al-aqdu ya, genggam kuat, genggamannya dari kunciannya ini berkaitan.
Ya, ini udah pernah dibahas, jadi gue nggak perlu lanjutin lagi secara detail di video sebelumnya. Nah, gue mau kasih 2 teknik fasuting tambahan. Basicnya sama yang tadi, cuman bedanya ini tekniknya di quiver, dari quiver. Jadi kalau yang ini salah satunya nih, ini teknik yang paling sering dipakai di horseback. Biasanya mereka ngambilnya nih, cara megangnya kita dari awal tuh udah genggam, udah pegang dulu di bagian sini, cabut, masuk, ya. Jadi udah dari awal gitu, pada saat ngeraba nih udah ngebaca langsung satu arrow kita raba, tangkap, point knock itu langsung kita bentuk mengikuti ya, maksudnya mengikuti. Nanti gua akan coba deketin ke kamera. Ini kan belah 2 begini, nah tangan kita ini mengikuti bentuk si knock. Jadi pada saat masuk benar-benar kita besar, jadi mempermudah karena besarnya ini masuknya lebih mudah ya. Itu cara gue kayak gitu, cuman kurang lebih ya ini. Jadi kita cabut, masuk, tembak, cabut, masuk, tembak ya, kurang lebih begitu caranya ya. Nah, cara memang menggenggamnya dari pada saat mengambil graspingnya ini, emang untuk fasuting itu perlakuannya itu menggraspingnya itu seperti menggenggam pedang. Maksudnya kita harus ya kuat, power. Nah, masuk, tembak. Nah, buat teknik yang kedua, gue masih ada sisa, ada 5 arrow. Sebetulnya kelanjutan dari yang kemarin kita biasanya begini, terima ya. Tapi basicnya itu adalah dorong, masuk, sama. Cuman bedanya ini dari quiver. Kalau kemarin digenggam, sekarang dari quiver. Jadi ngambil ya pada saat ngeraba ini kita perlakukannya arrow itu seperti memegang pedang ya, kuat ya. Jadi jangan begini nyabutnya. Nah, ini kebanyakan teman-teman itu saat nyabut tuh dicengkiwi begini, ini nggak ada tenaga. Maksudnya ini cabut yang begini ini rawan pada saat berkuda pun bisa jatuh arrow-nya, anak panah. Terus kita disenggol pun juga bisa jatuh. Nah, kenapa kita harus ini bisa cepat, lebih kuat ya. Jadi emang cara pegangnya gitu. Nah, 1 arrow lagi ya. Nah, ini bisa ke sini. Ini juga bisa ke sini. Ya, modelan ininya sama, kita raba di sininya, ketemu tangannya, ketemu jalurnya, tabrak. Ini yang penting, tabrak. Penting itu adalah teknik ininya nih, nabraknya ini. Kalau udah ketabrak udah aman. Biasanya orang suka nggak masuk tuh karena nggak nabrakinnya ini, dan ini nggak perlu dilihat lagi. Jadi ambil, masuk, tembak. Oke. Ini karena ini review arrow, jadi gua harus tunjukin hasil tembakan ya. Oke. Kurang lebih hampir 10 meter ya hasil tembakannya ya. Basically arrow-nya Obay ini oke kok. Gue sih masuk nih ya, alhamdulillah, terima kasih. Ini gue dikasih sama Kang Obay, katanya hadiah buat Bang Ande ya. Sekalian emang gue perlu arrow juga, sekalian di review. Nah, yang 2 lagi ini buat dijual. Dan sayangnya 2 arrow tadi udah langsung ada yang beli, padahal baru nyampe kemarin. Oke, ya gitu aja ya tadi ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Gue cut dulu ya, gue cabut.
Oke, basically kita udah review tadi ya. Kita udah test shot. Gua test shot tadi udah yang busur Obay Aero-nya ini yang pinus. Gua udah cek. Gua udah pakai main. Ya. Jadi basically ya pada dasarnya ya basically gue diomelin lagi pakai bahasa Inggris. Pada dasarnya buatannya Kang Obay ini secara pemilihan ya, dia kan sortir, selain sortir berat dia juga sortir dari kelurusan ya, mungkin di treatment sama dia. Jadi secara treatmentnya bagus, crestingannya, detailnya juga bagus ya, cakep ya. Ini thank you banget Kang Obay, gue dikasih Aero ya. Kalau yang ini udah diambil semua, udah ada pemiliknya ya. Nah kalau untuk pasaran harga better sih langsung kontak aja orangnya, karena gue juga nggak tahu menau kalau untuk perusahaan itu. Tapi dia ngasih range kalau untuk yang Ramin itu dia kasih range harga itu 350, itu polos, belum di cresting tapi udah disortir. Kalau yang spruce ini 550 polos juga, tapi udah disortir, udah siap pakai lah. Cuman bedanya main di cresting aja, pengecetan untuk mempengaruhi keindahan aja sih kalau cresting ya, tambahan crestingannya. Tapi kalau untuk polos aja tanpa cresting ya udah dipernis, udah lengkap semua. Spruce model begini dia jual kalau nggak salah 5,5 ya. Ini dari knob-nya juga rapi sih, pengerjaannya rapi. Kang Obay ini untuk yang ini keren banget nih menurut gue sih, minimalis tapi bagus ya. Yang Raminnya dari starting 350. Nah kalau dari cresting tuh jadi 4,5 ya, maksudnya penambahannya untuk cresting 100 kalau nggak salah. Jadi 3,5, kalau udah tambah cresting cacat gini jadinya 4,5 untuk Ramin. Tapi basically pemilihannya emang udah dia di sortir terus treatmentnya ya, jadi dipilih benar-benar nih. Dari 100 batang mungkin dia bilang bisa jadi cuma 2-3 lusin yang kepake, karena dia pilih banget. Untuk harga segitu ya menurutku masuk akal lah, oke lah ya. Tadi gue udah info seperti itu, karena ini kan review Aero. Jadi kalau gue nge-review doang nggak ada tambahan apa-apa kayaknya nggak asik. Kalau busur kan panjang ya reviewnya. Kalau Aero ini kan jadinya pendek banget kalau gue cuman ngecek kelurusan, spine, terus tes tembakan. Dan tes tembakan itu sifatnya subjektif, jadi bukan berarti Aero bagus tuh udah pasti jadinya lu jago, enggak. Jadi Aero itu emang mempengaruhi, jelas mempengaruhi, tapi ada tapinya juga. Kalau si pemakainya emang nggak bisa, formnya belum benar, tekniknya belum bagus, ya pasti akan mempengaruhi juga, jadinya nggak bagus juga mainnya. Jadi saling nge-support. Jadi bukan berarti lu dapet Aero ini langsung pasti lurus, nggak bisa. Semua itu harus ngikutin pada saat ya kayak tadi Aero ini emang ini lurus untuk teknik gue yang misalnya pakai tangannya lurus ya. Tapi pada saat gue miring, ini aja jadinya lari. Tapi untuk Aero yang cenderung ke kiri, gue miringin jadinya malah masuk. Nah itu kan lebih ke teknik ya. Kalau gue bahas masalah kemiringan, sudut segala macem, jadinya panjang. Jadi cuman pada intinya sih begitu. Jadi Aero lari kanan kiri itu tinggal masalah kitanya aja. Dari kitanya gimana ngegunain kasat Aero-nya, larinya ke kiri ya kita buang sudut kemiringan sampai jam 1, atau
ganti teknik, dominan eye-nya diganti jadi ke kiri atau jadi ke kanan, itu juga pengaruhin. Tambah tarikan dan kurangin tarikan, itu juga pengaruhin. Jadi saat arrow lo ke kiri atau ke kanan, nah lu pinter-pinter mainin aja sebenarnya. Arrow, kalau buat gua arrow asal udah lurus, spine-nya cukup, udah selesai. Dia nggak geol-geol dan lurus, udah selesai. Jadi kalau dibilangnya pesan arrow bagus di mana, ya selama dia lurus dan cukup secara kekakuannya gitu ya, terus penggunaannya rapi, treatmentnya, pembuatannya rapi, ya udah cukup. Lu nggak akan bikin arrow tuh jadinya mempengaruhi udah pasti tepat gitu ya, enggak. Kalau lo salah tekniknya ya salah aja, nggak ngaruh gitu sih. Jadi jangan salahin arrow maker. Arrow itu ya kita yang kenalin juga, ya sama gusur juga kita yang kenalin. Itu sih ya kurang lebih. Jadi buat Kang Obay, thank you banyak, thank you berat, terima kasih atas kirimannya, arrow-nya gue terima, kasih free, alhamdulillah. Terus yang ini udah barang-barang titipan orang, langsung gue lanjutkan ke pemilik barunya. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Semoga makin maju buat Kang Obay dan lain-lain kawan-kawan arrow maker di Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood.